remedial ini biasanya nanti misalnya di soal itu Bapak Ibu jumpa 50% siswa tidak tuntas. Misalnya kan, atau lebih dari 50% siswa tidak tuntas, apa yang dilakukan oleh guru? Biasanya kan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus tahu ini, hafalkan. Kalau misalnya 50% lebih, maka pembelajaran ulang dengan tutor. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang tidak tuntas itu antara 20% sampai 50%, maka dia adalah pemberian tugas kelompok remedialnya. Nah, sedangkan kalau kecil dari 20% ya, maka bimbingan khusus ya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk teknik remedial. Nah, sekarang fungsi dari penilaian itu apa? Penilaian itu nama lainnya adalah asesmen ya. Nah, fungsi asesmen itu ada 3. Yang pertama itu asesmen as learning ya. Itu biasanya sebagai proses ya, digunakan sebagai refleksi dan termasuk asesmen formatif dan dia melibatkan murid. Nah, di antaranya yaitu penilaian diri, penilaian antar teman. Nah, yang mana pemanfaatannya sebagai data dan mengkonfirmasi dan termasuk dia ke asesmen formatif ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, asesmen for learning ya. Asesmen for learning ini gunanya adalah untuk perbaikan proses ya. Nah, asesmen for learning juga termasuk asesmen formatif. Nah, yang berikutnya adalah asesmen of learning ya, di mana ini gunanya adalah untuk evaluasi. Biasanya digunakan pada akhir bab atau pada akhir semester. Nah, fungsinya adalah sebagai asesmen sumatif. Jadi asesmen itu ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Nah, di antara fungsi asesmen yang 3 ini, yang 2, as learning sama for learning itu termasuk pada asesmen formatif. Sedangkan of learning termasuk asesmen sumatif. Nah, ini Bapak Ibu harus biasanya soal yang keluar itu di antara 3 ini. Asesmen yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran misalnya, yaitu adalah asesmen apa, as learning, for learning, atau of learning. Itu biasanya ada di soal. Nah, formatif itu ya. Nah, sekarang tentang asesmen formatif lagi. Nah, formatif itu gunanya untuk kebutuhan awal kita dan memperbaiki proses pembelajaran ya. Sedangkan sumatif itu Bapak Ibu itu adalah biasanya digunakan pada penilaian di akhir lingkup materi atau akhir semester, gunanya untuk mengetahui proses pencapaian umpan balik. Nah, tekniknya biasanya ada praktek, ada project, ada produk, ada tes tertulis ya. Itu penilaian sumatif. Nah, biasa kalau pada akhir semester kita menggunakan tes tertulis, sedangkan pada akhir lingkup materi biasanya kita menggunakan bisa praktik ya, bisa apa pokoknya apa ya? Misalnya juga project juga termasuk pada sumatif. Nah, untuk penilaian ya dalam kurikulum 2013, nah penilaian itu ada 3 ya Bapak Ibu ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tentang penilaian sikap. Sikap itu terbagi 2. Nah, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, biasanya sikap spiritual dan sikap sosial ini kita lakukan pada pembelajaran, bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir, dan ini melalui teknik observasi. Nah, yang kedua itu pengetahuan. Pengetahuan itu ada tes tertulis, ada tes lisan. Nah, yang ketiga itu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan pada kurikulum 2013 yaitu ada project,
ada produk, ada praktik atau kinerja, ada portofolio. Nah, jadi untuk penilaian keterampilan itu ada 4 ya. Ada project, produk, praktik, dan portofolio. Nah, prinsip penilaian itu ada 8 Bapak Ibu. Prinsip penilaian ini juga Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua itu dia harus valid. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dibaca saja prinsip-prinsipnya ini ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu adil. Yang keempat itu objektif ya. Yang kelima itu berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, 7 terbuka, dan 8 bermakna. Nah, itulah